Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sidang Magister Teknik Industri atas nama Saudara Wawan Setiawan kita mulai. Terima kasih atas kehadiran para tim pembimbing dan tim penguji, Bu Cucu Tarlia dan Pak Cevi Adi Sumerli, serta nanti adalah sedang menyusul untuk bergabung adalah Pak Iman Firmansyah. Dan juga saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang hadir juga pada sidang magister kali ini. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu daftar riwayat hidup dari kandidat. Nama Wawan Setiawan, NRP 188030002, tempat lahir Bandung 10 November 1962. Agama Islam, telah menikah, alamat rumah di Kompleks Suci Residence, Blok E8, Jalan Padasuka, Bandung. Tempat bekerja di AITB Bandung sebagai dosen tetap. Identitas orang tua, nama ayah adalah Bapak Suhanda, kemudian ayah wira swasta, bernama Ibu Idariah, kemudian ibu adalah ibu rumah tangga. Riwayat pendidikan dan keahlian, tahun tamat SMP tahun 1977, tahun tamat SMA tahun 1981, menyelesaikan pendidikan S1 1986 di Institut Teknologi Tekstil, prodi atau jurusan Teknik Tekstil, dan diterima di program Magister Teknik Industri Universitas Undan tahun 2018. Sertifikat keahlian yang telah diterima adalah sertifikat profesi asesor bidang tekstil dan kursus serta pelatihan juga asesor profesi tekstil. Judul tesis yang disampaikan pada sidang kali ini adalah optimasi perencanaan produksi dan menggunakan linear programming di PTX untuk maksimasi keuntungan, dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Insinyur Hajah Cucu Tarlia Dimyati, MSIE, dan dosen penelaah Bapak Dr. Insinyur Haji Cevi Herli Sumeri Adiwirya, Magister Teknik. Seperti biasa, sidang kita kali ini adalah kita bagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama, saudara kandidat dipersilakan untuk menyampaikan paparan hasil penelitian dalam waktu barangkali maksimal 20 menit, poin-poin penting yang bisa dilakukan dan disampaikan. Kemudian sesi kedua adalah sesi tanya jawab dan pengujian, yang urutannya nanti akan disampaikan sesuai dengan urutan yang nanti akan saya bacakan. Kemudian sesi terakhir, sesi ketiga adalah pembacaan hasil penilaian dan berita acara nilai sidang magister. Ya, dan setelah itu barangkali ucapan dari para pembimbing. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai pada sesi pertama. Kami persilakan Saudara Wawan untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Paparannya barangkali tidak lebih dari 20 menit ya. Mohon untuk dilihat waktunya. Terima kasih. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim penguji Ibu Dr. Insinyur Hajah Cucu Tarliah Dimyati MSIE, yang juga sebagai pembimbing yang membawa saya sampai sekarang, yang asalnya agak malas-malas. Yang kedua, Bapak Dr. Insinyur Haji Cevi Herli Sumerli AMT CBOA sebagai pembimbing kedua yang mengangkat mood saya pada saya down waktu itu. Terima kasih banyak, Mbak. Berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Iman Firmansyah MSc sebagai tim penguji, dan terakhir kepada Bapak Dr. Insinyur Yogi Yogaswara MT sebagai ketua tim sidang, juga ketua prodi, yang juga sama pada saat di awal-awal saya down juga yang mengangkat adalah Bapak. Dan juga terima kasih kepada teman-teman, ada saudara, ada teman-teman yang bikin support saya sehingga saya sampai sekarang berhasil menyelesaikan. Ibu dan Bapak tim penguji yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan apa yang saya lakukan, yang saya kerjakan dan saya tuliskan. Saya melakukan penelitian untuk tesis ini di pabrik tekstil pembuatan benang di daerah Rancaekek, yang mana kebetulan manajernya itu kawan dekat dan dia di kelas di semasa kuliah di ITT. Judul tesis yang saya ajukan dan diterima oleh prodi yaitu optimasi perencanaan produksi dengan menggunakan linear programming di pabrik tekstil PTX untuk maksimasi keuntungan.
Adapun yang melatar belakangi masalah ini adalah di pabrik tekstil tersebut mereka memproduksi 5 macam benang dari 3 jenis bahan baku serat, yaitu serat katun, rayon, dan spandek. Di pabrik tersebut belum dilakukan perhitungan matematis untuk menetapkan berapa jumlah optimum tiap jenis benang yang harus dibuat oleh pabrik tekstil tersebut agar mendapatkan keuntungan maksimal. Untuk memudahkan penglihatan terhadap produk pembuatan benang di pabrik PTX tersebut, di sini saya coba gambarkan flowchart-nya. Ada 3 serat atau 3 bahan baku. 3 bahan baku, yaitu serat rayon, serat katun, dan spandek. Lalu di spinning, dipintal menjadi benang, menjadi 5 jenis benang. Saya permudah, benang 1 sampai benang 5. Yang pertama, benang campuran antara serat rayon dan serat katun, itu RC14 dan RC20, nama benangnya. Sementara serat katun dan spandek itu 16D dan 1670D dan 1640D. Dan katun tersendiri yaitu 16CD. Jadi kalau untuk katun, dia dipakai untuk memproduksi kelima jenis benang, dari benang 1 sampai dengan benang 5. Pada saat proses terjadi waste, ya seperti biasa diproduksi, dan untuk benang yang sudah diproduksi itu dijual atau terjual kepada 2 segmen pasar, yaitu ke grup sendiri dan juga ke market. Jadi sebetulnya pabrik ini diperuntukkan untuk membuat benang untuk pabrik kain grupnya sendiri, cuma ada kelebihan dari produksi sehingga dijualah dia ke market. Jadi untuk variabel keputusan jadinya ada 10 jenis benang dan 3 jenis waste. Jadi variabel keputusan itu ada 13 variabel. Rumusan masalahnya adalah berapa sih jumlah produksi optimum tiap jenis benang yang harus dibuat oleh pabrik tekstil PTX. Setelah itu dicari berapa jumlah bahan baku serat yang harus disediakan untuk memenuhi produk optimum tersebut. Lalu berapakah keuntungan maksimal yang diperoleh oleh PTX. Dan terakhir adalah bagaimana alokasi kebutuhan mesin untuk produksi optimum tersebut. Karena di pabrik tersebut ada 32 mesin spinning. Dari perumusan masalah dibuatlah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tadi adalah menentukan jumlah produksi optimum masing-masing dari 5 jenis benang yang diproduksi oleh PTX. Dan menentukan jumlah bahan baku serat yang harus disediakan, kemudian menghitung keuntungan produk maksimal perusahaan, lalu menentukan alokasi mesin spinning sesuai kebutuhan masing-masing produk benang tersebut. Dalam penelitian ini saya membatasi beberapa masalah. Yang pertama, pembatasan masalah penelitian hanya saya lakukan pada mesin spinning, yaitu mesin penghasil output benang. Penelitian pada rangkaian mesin sebelum proses spinning tidak dilakukan karena kapasitas dan nomor itu di dalam tekstil perbandingan antara panjang dan seratnya, itu output untuk setiap jenis benang adalah sama. Penelitian pada mesin setelah proses spinning juga tidak dilakukan karena setelah spinning ada proses lagi namanya winding. Fungsi mesin tersebut hanya merubah gulungan benang dari kecil menjadi gulungan benang besar. Cuma untuk biaya-biaya yang dipakai dalam perhitungan keuntungan atau profit, yang nantinya menjadi biaya produksi, meliputi semua mesin dari sebelum dan setelah proses spinning. Demikian juga asumsi untuk penelitian ini, saya buatkan asumsi, harga beli 3 jenis bahan baku dianggap konstan, karena pembelian kapas biasanya dilakukan 6 bulan sekali, biasanya di bulan Juni sama bulan Desember, masa panen dari produk-produk produksi panen di negara-negara penghasil kapas. Harga jual benang pada grup sendiri ataupun kepada market dianggap stabil.
semua benang hasil produksi terselap oleh pasar maupun grup sendiri, kondisi mesin berjalan lancar tanpa gangguan, jumlah tenaga kerja operator dianggap sudah memadai, keterampilan semua operator dalam menyambung benang saat putus dianggap sama, karena produksi berjalan 24 jam, 3 shift. Karena di dalam spinning itu faktor utamanya bagaimana menyambung benang. Kalau terlambat bisa jadi sedikit produksi benangnya. Selama penelitian dianggap tidak ada pengaruh dari suhu dan kelembaban ruangan produksi. Lantas terakhir, suplai bahan baku dianggap lancar sesuai kebutuhan lain produksi. Selanjutnya model konseptual dari penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Dari mulai bahan baku diproses menjadi produk dan juga keluar waste, lalu dipasarkan dan terbentuklah profit. Fokus pada bahan baku, yaitu apakah jenis bahan baku, itu nanti untuk fungsi pembatas bahan baku, harga beli untuk penentuan harga pokok nanti, komposisi mixing, berapa masing-masing jenis serat yang akan dipakai, dan persentasi waste. Persentasi waste ini juga dipakai untuk dalam program linear nanti untuk pembatas waste yang terjadi. Sementara lamanya proses, di proses saya menitik beratkan pada lama proses, maksudnya berapa lama satu bal benang diproses oleh sebuah mesin, dan juga biaya proses ini untuk perhitungan di fungsi pembatas kapasitas mesin nanti, dan biaya proses ini untuk penentuan harga pokok, sehingga didapatkan nanti keuntungan masing-masing jenis. Untuk produk dan waste, saya menitik beratkan pada jenis produk. Jenis produknya tadi ada 5 jenis. Waste yang terjadi berdasarkan persentasi waste-nya, dan harga jual waste. Jadi waste ini bisa dijual untuk menambah keuntungan dari perusahaan. Pemasaran ke segmen grup sendiri yang sudah ditentukan oleh grupnya sendiri, pabrik kain, berapa yang harus disediakan untuk dia, dan segmen market, jadi sisanya dijual ke market, serta harga jual. Harga jual di sini untuk grup ditentukan oleh si pemilik usaha sendiri. Kalau segmen market sesuai dengan harga pasaran, makanya ada 2 harga, di mana harga segmen pasar ini lebih tinggi dibanding harga untuk segmen grup, sehingga di dalam perhitungan profit terjadi 2 profit, yaitu yang CI1 profit untuk grup lebih kecil, dan CI2 untuk profit market dia lebih besar. Lantas ada juga C6 harga untuk waste, dan dicarilah maksimal profit. Selanjutnya ini sistematika pemecahan masalah yang ingin saya gambarkan. Dari mulai studi literatur, dari buku, dari jurnal-jurnal, saya merumuskan masalah seperti tadi yang disampaikan, dan membuat tujuan penelitian, yaitu jumlah produk optimum, jumlah bahan baku yang harus disediakan, maksimasi keuntungan, dan menentukan alokasi mesin spinning sesuai kebutuhan produk. Lantas saya kumpulkan data-data dari pabrik, di mana yang pertama jenis produk dan demand group, ini untuk pembatas di dalam formulasi matematis, ada komposisi campuran bahan baku tiap jenis benang dan kapasitas produksinya, sama untuk menentukan kapasitas nanti koefisien dari pembatas. Jumlah pemakaian bahan baku setiap jenis benang dan persentase waste serat, ini juga sama untuk keperluan dari program linear. Harga pokok dan bahan baku, harga produk dan bahan baku ini untuk harga produknya untuk perhitungan keuntungan, harga bahan bakunya untuk harga pokok benang, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perhitungan harga pokok benang juga. Lalu dilakukanlah perumusan model matematik yang tadi setelah saya sebutkan, variabel keputusannya ada 13. Lalu ada 5 pembatas. 5 pembatas itu ada pembatas gudang benang, pembatas kebutuhan dari demand produk, pembatas ketersediaan bahan baku, yang keempat pembatas waste, dan yang kelima pembatas kapasitas mesin.
Lalu setelah itu diolah data menggunakan linear programming, kemudian menggunakan software Lindo. Setelah ditemukan hasilnya, dilakukan analisis sensitivitas, yaitu untuk sensitivitas fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Jadi ada semuanya dianalisis sesuai dengan yang ada di dalam Lindo. Lalu kemudian kesimpulan dan saran. Sebetulnya ini sudah diperbaiki kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan saran dari Ibu Cucu sebagai pembimbing. Terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi aja, tidak usah menyarankan. Itu sistematika pemecahan masalah yang saya sampaikan. Dan ini formulasi matematis yang dicari atau ditemukan oleh saya, mulai dari fungsi tujuan, seperti tadi disampaikan bahwa variabel keputusan itu ada 13, yaitu X11, X12, X21, X22, sampai dengan X52, X52 ini ada 10, ditambah Y1 ini WES untuk rayon, Y2 WES untuk katun, dan Y3 WES untuk spandek. Ini model matematisnya, dan setelah dicari, dihitung C-nya ini, C11 ini adalah keuntungan untuk yang terjual ke grup, sementara C12 ini keuntungan yang terjual ke pasar. Di sini ditemukan koefisien untuk X1 470.296 dan untuk X12 920.296. Demikian juga untuk yang lainnya dihitung berdasarkan harga jual dikurangi dengan harga pokok. Dan terakhir di sini ada Y1, Y2 dan Y3. Ini untuk WES. WES ini dibeli oleh si pengepul dengan harga yang sama. Istilah di pabrik itu di rat aja. Harganya 8.200 per kilogram. Jadi ini fungsinya. Lantas untuk kepentingan penggunaan software Lindo, maka nilai keuntungan C dibuat dalam ribuan rupiah. Sehingga yang tadinya 470.296 menjadi 470.296, yang ini menjadi 920.296 dan seterusnya. Jadi yang 8.200 pun menjadi 82.00. Ini untuk fungsi tujuan yang nanti akan dimasukkan dalam Lindo. Berikutnya seperti tadi yang saya sampaikan, fungsi pembatas dari linear programming yang terjadi adalah yang pertama kapasitas gudang barang jadi. Di sana kapasitasnya itu 275 ton. Ini setara dengan 1.516 bel, karena satu bel itu satuannya 181,44 kilogram. Ini yang disampaikan. Lalu pembatas kedua adalah produk yang dibutuhkan oleh grup atau demand group yang setiap bulan harus disiapkan dalam satuan bel. Untuk benang 1 150 bel, benang yang kedua 150 bel, benang yang ketiga 250 bel, yang keempat 200 bel, yang kelima 150 bel. Ini yang harus tersedia atau yang harus diproduksi oleh si PTX untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah kapasitas bahan baku yang tersedia. Untuk satu bulan, rayon itu tersedia 72 ton, katun tersedianya 204 ton 120 kg. Katun ini angkanya agak aneh karena pembelian katun dilakukan dalam satuan pound. 1 pound itu 0,4536 kilogram. Jadi angkanya agak tidak ciplas. Untuk yang spandek itu tersedianya 5.550 kg. Pembatas yang keempat adalah waste yang terjadi. Waste yang terjadi untuk rayon, katun, dan spandek, semuanya ada waste-nya, tergantung dari berapa persen waste yang didapatkan dari data dari pabrik. Yang terakhir adalah kapasitas mesin. Jumlah mesin tersedia ada 32 unit, dan ini harus terdistribusi oleh kelima jenis benang yang nanti dicari solusi optimumnya. Setelah dilakukan formulasi, pembatas 1
Ya, pembatas 1 itu tentang kapasitas benang, di mana kapasitasnya adalah 1.516 bal. Jadi untuk benang 1 sampai dengan 5, apakah dia terjual ke grup ataupun terjual ke market, dia harus sama dengan atau lebih kecil dari 1.516. Untuk pembatas kedua, jumlah benang di main group, karena dibutuhkan oleh grupnya harus 150, berarti di dalam formulasinya X11 adalah lebih besar sama dengan 150. Yang X21 lebih besar sama dengan 150 bel, yang X31 lebih besar sama dengan 250, X41 lebih besar sama dengan 200, dan X51 lebih besar sama dengan 150. Pembatas yang ketiga adalah pembatas bahan baku. Bahan baku yang tersedia seperti tadi disampaikan, untuk rayon ada 72 ton atau 72.000. Angka-angka di sini ini adalah rayon yang dipakai untuk benang. Jadi rayon itu hanya dipakai untuk benang X41 dan X4 dan X5, yaitu RC14 dan RC20. Untuk yang RC14 dibutuhkan 132,25 kg untuk satu balnya. Untuk yang RC20 dibutuhkan 110,41 kg rayonnya. Nanti dicampur dengan katun. Untuk katunnya di sini sekalian bisa dilihat. Jadi untuk yang 51 katunnya itu 52 dibutuhkan 90,94. Jadi ini gabungan dari benang ini menjadi satu bel. Ini juga sama. Dan untuk katun yang lain, untuk yang 11 itu nomor benangnya 1670D, yaitu dibutuhkan 204,25 kg untuk membuat satu bal. Lalu untuk yang X21 itu benang 1640D, yaitu dibutuhkan 199,05 kg untuk membuat satu bal benang. Dan ini nanti dicampur dengan spandek, seperti bisa dilihat dari sini. Untuk yang X11, katunnya menggunakan 204,25 kg, spandeknya menggunakan 7,19 kg. Untuk yang X21, katunnya menggunakan 199,05 kg, spandeknya menggunakan 12,71 kg. Ini untuk pembuatan satu bel benang. Sementara total spandeknya ada 5.550. Jadi 550 ini harus lebih kecil sama dengan jumlah yang terpakai oleh benang plus waste-nya. Sama yang katun juga begitu. Jumlah yang terpakai oleh keseluruhan benang plus waste-nya itu harus lebih kecil dan sama dengan dari yang tersedia. Juga untuk rayon sama, berapa kilogram yang dipakai oleh pembuatan benang plus waste yang terjadi itu harus lebih kecil sama dengan 72 ton, 72.000 kilogram. Itu pembatas yang ketiga. Lalu pembatas yang keempat, ini waste yang terjadi. Waste yang terjadi ini untuk rayon itu dipakai untuk RC14 dan RC20. Ini untuk RC14, waste-nya yang terjadi itu 5,25 kg. Untuk yang RC20, waste yang terjadi 10,62 kg. Sehingga total dari waste ini adalah waste dari rayon. Karena di dalam pemakaian software Lindo, di ruas kanan itu harus ada konstanta. Jadi yang Y-nya, waste-nya itu saya pindahkan ke ruas kiri menjadi min Y, sehingga ruas kanannya menjadi konstanta. Untuk katun ini dipakai untuk semua jenis benang, sehingga semuanya juga ada waste-nya. Dari X11, X12, sampai dengan X51 dan X52, dia terjadi waste. Waste ini saya hitung dari persentase waste yang terjadi sesuai dengan data dari pabrik.
Jadi dari tadi berapa kilogram yang terpakai, berapa persen, keluarlah angka 28,98 kilogram. Sama yang ini juga tadi ini waste-nya karena untuk penghitungan di Lindo, Y-nya atau waste-nya saya pindahkan ke ruas kiri, jadi ruas kanannya jadi konstanta. Berikutnya adalah waste untuk spandek. Untuk spandek juga sama, ada persentasenya, spandek yang dipakai berapa, persentase waste-nya berapa, persentase tersebut ada di tabel berikutnya, yaitu 1,02 kilogram untuk X11 dan X12 sama, dan 1,82 kilogram untuk X21 dan X22. X22 ini yang nomor 1640D dan menjadi waste dari spandek. Sama waste spandek juga dipindahkan ke ruas kiri supaya ruas kanannya menjadi konstanta untuk perhitungan di software Lindo. Dan yang terakhir adalah kapasitas mesin. Mesin tadi ada 32. Ya, jadi kapasitas mesin itu dihitung jumlah jam mesin total. Jam mesin total dalam 1 bulan. Artinya 32 mesin ini dikalikan 24 jam dan dikalikan 30 hari. Hasilnya 23040. Jadi 23.040 jam. Itu perkalian dari 32 mesin yang tersedia kali per hari 24 jam, 3 shift, dikalikan lagi 30 hari. Hasilnya ini. Dan ini adalah masing-masing lamanya produksi benang. Untuk X11 ini sama dengan X12 sama, karena jenisnya sama, yaitu 1670D. Dibutuhkan waktu untuk membuat satu bal benang itu 21,24 jam. Untuk yang X21, 18,05 jam. Untuk yang X3 itu 15,69 jam. Yang X4 itu 12,97 jam. Yang ini lebih cepat karena X4 itu nomornya 14. Nomor 14 itu diameternya lebih besar. Sehingga waktu untuk mendapatkan satu bal itu menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir, yang RC20 adalah 21 jam, 05. Total ini semua, total semua dari jam yang dipakai untuk memproduksi itu harus lebih kecil sama dengan total jam yang tersedia di dalam PTX, yaitu 23040. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam software Lindo, keluarlah hasilnya, di mana hasilnya kesimpulan ini sesuai dengan tujuan dari penelitian. Jumlah produksi optimum pabrik tekstil PTX, yaitu untuk produksi benang 1670D, diproduksi sebanyak 266 bel. Ini melebihi dari kebutuhan grup. Kebutuhan grupnya 150 saja tadi. Jadi ada kelebihan 116 bel untuk dijual ke market. Untuk benang yang benang kedua 1640D sebanyak 150 bel. Jadi ini untuk yang ke grupnya saja. Yang ketiga adalah benang 16CD, ini benang murni katun sebanyak 250 bel. Ini juga buat ke grupnya saja. Lantas buat benang nomor 14 RC sebanyak 200 bel. Ini juga buat ke grupnya aja. Dan kemudian yang kelima adalah benang 20 RC sebanyak 367,68 bal. Ini hasil dari perhitungan Lindo. Jadi yang ditambahkan dari produk untuk grup adalah benang ke-1 116 bal dan benang ketiga 217,68 bal untuk yang terjual ke pabrik. Dari produk optimum tersebut dihitung bahan baku yang serat yang dibutuhkan untuk produk optimum ini adalah serat rayonnya 71,71 ton 997 kg, serat katunnya 204
4 ton 124 kg dan serat spandeknya 4 ton 364 kg. Ini semua untuk kebutuhan dalam 1 bulan. Lantas keuntungan maksimal perusahaan yang didapatkan dari hasil perhitungan software window adalah Rp878.725.600 dalam 1 bulan. Yang keempat adalah alokasi mesin untuk produksi optimum. Jumlah mesin spinning untuk masing-masing jenis benang untuk mendapatkan produk optimum pada ke-32 unit mesin adalah sebagai berikut. Dari tadi yang optimum, benang 1670D dialokasikan pada mesin nomor 1 sampai 8, karena semua mesin itu dikasih nomor. Jadi yang nomor benang 1 itu diproduksi di nomor 1 sampai 8 karena dibutuhkan 8 unit. 8 unit ini didapatkan dari produksi yang harus dicapai dengan kapasitas mesin dalam bulan tersebut. Benang yang kedua, 1640D dialokasikan pada mesin 9 sampai 14 karena yang dibutuhkan 4 unit. Berikutnya, benang yang ketiga, benang 16CD dialokasikan pada mesin nomor 13 sampai dengan 17 karena dibutuhkan 5 unit. Yang 14RC dialokasikan pada mesin nomor 18 sampai 21 karena dibutuhkan 4 unit. Dan terakhir, benang 20RC dialokasikan pada mesin nomor 22 sampai 32 nomor 32 karena dibutuhkan 11 unit. Angka unit ini didapatkan dari produksi yang harus dibuat dibagi dengan kapasitas mesin untuk memproduksi nomor benang tersebut. Rekomendasi yang bisa saya buat adalah kepada pabrik PTX menggunakan solusi optimum hasil penelitian dalam perencanaan produksi pabrik PTX pada bulan-bulan berikutnya sepanjang harga dan biaya-biaya yang terjadi sama dengan biaya-biaya pada penelitian ini. Adapun jika terjadi perubahan harga, baik harga jual produk benang ataupun bahan baku serat, serta biaya-biaya ada yang berubah, misalnya ada kenaikan listrik atau upah buruh, dapat dilakukan revisi pada fungsi tujuan karena nilai koefisien C atau keuntungan per bel masing-masing benang akan berubah. Ini terima kasih yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya lakukan, yang saya kerjakan dan saya tuliskan. Demikian, mohon maaf apabila penjelasannya kurang tepat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada Pak Dr. Sijo Cevi Herli Sumerli, Magister Teknik. Silakan Pak Cevi. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang lalu ya, penjelasan Pak Wawan baik, lancar, ya, jelas. Gitu. Sudah banyak yang pernah dibahas. Hanya tinggal satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Wawan. Ya, Pak. Seperti yang Pak Wawan jelaskan bahwa kapasitas tenun gitu ya, itu lebih besar dibandingkan dengan demand group ya, dengan demand group. Sehingga memungkinkan kelebihan gitu ya. Kelebihan benangnya itu bisa dijual keluar. Ya. Makanya Pak Wawan memodelkan bahwa benang tersebut bisa dijual ke grup dan bisa dijual juga keluar. Kemudian Pak Wawan juga jelaskan bahwa harga jual keluar itu lebih besar dibandingkan dengan harga jual kalau dijual ke grup. Ya. Itu yang Pak Wawan jelaskan dan itu make sense gitu ya. Kenyataannya memang seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah di perusahaan ini ada kebijakan bahwa benang tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu untuk grup, baru boleh dijual keluar, gitu ya. Nah, adakah kebijakan itu, Pak Wawan? Betul, Pak. Justru
masalah di sana itu seperti itu. Jadi si bosnya pabrik itu bikin pabrik spinning untuk memenuhi pabrik pabrik kainnya, sehingga dibuatlah pabrik spinning. Nah, jadi awalnya semuanya harus ke sana, dijual ke produk pabrik kainnya dengan ditentukan sendiri oleh bosnya, tapi sudah termasuk profit buat si pabrik benang. Nah, kelebihannya boleh dijual. Jadi pada saat saya survei ke sana, bicara dengan wajah itu yang boleh dijual yang produk yang mana? Yang mana aja, yang penting ke pabriknya sendiri sudah terpenuhi. Ya, yang lain silakan yang mana dibuat. Nah, saya dari situ malah ingat sama pelajaran Pak Dim di OR, Pak. Ada optimasi yang bikin maksimasi. Saya bilang, saya ajukanlah gimana kalau saya coba hitungkan. Kebetulan saya mau tugas akhir. Oh ya boleh katanya. Jadi malah senang, Pak. Jadi itu yang terjadi yang sebenarnya di pabrik, Pak. Pabrik, oke, Pak. Ya. Nah, sekarang saya minta ditunjukkan oleh Pak Wawan di dalam model. Ya, kebijakan itu ada di mana, Pak? Di model matematiknya Pak yang tadi, Pak. Iya, sebentar, Pak. Ya. Nah, Pak Wawan jelaskan kebijakan itu dipraktekkan, dilaksanakan di dalam model ada di mana? Di pembatas 2, Pak. Di pembatas 2, X11 ini untuk yang grup, X21, X31 dan itu untuk grup, di mana si grup sudah menentukan bahwa kebutuhan benang untuk benang 1 150, benang 2 150, benang 3 250 dan 200 dan 150. Makanya di sini saya buatkan model matematisnya adalah X1 itu lebih besar sama dengan 150, karena kalau dia lebih kecil nanti tidak memenuhi ketentuan dari yang diinginkan oleh pabrik tekstil grupnya sendiri. Seperti itu, Pak. Maaf. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Wawan konsisten ya, bahwa tadi perusahaan ini punya tujuan supaya bisa bertahan hidup, continue perusahaannya, maka harus mampu bersaing. Nah, itu diterjemahkan dengan bahwa ketika memiliki kapasitas tenun yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, kemudian dibuat kebijakan bahwa harus dipenuhi dulu grupnya terlebih dahulu, baru boleh dijual. Dan konsisten di dalam model matematikanya, gitu ya. Pak Wawan menyebutkan bahwa di dalam model variabel keputusan yang indeks keduanya itu adalah 1, itu adalah pemenuhan kebutuhan sendiri dulu. Yang variabel keputusannya indeksnya berangka 2, itu berarti boleh dijual keluar. Betul, Pak. Nah, untuk yang indeks keduanya adalah 1, itu ada pembatas bahwa harus terpenuhi dulu grupnya, baru boleh keluar. Nah, berarti apa yang dilakukan di perusahaan ini, gitu, kebijakannya punya, dan oleh Pak Wawan diterjemahkan ke dalam modelnya. Jadi konsisten, betul, gitu ya. Baik, nah, jangan sampai seperti kejadian yang sekarang lagi viral ya Pak, tentang minyak goreng. Modelnya sama dengan Pak Wawan, boleh jual ke luar negeri, tapi karena ke luar negeri untungnya besar, maka dijual berdasarkan yang untung besar dulu, yang dalam negeri nggak kebagian. Jadi masalah minyak goreng ini nggak akan pernah selesai kalau itu tadi pemerintah tidak menyetop ekspor CPO ke luar negeri. Kalau untuk dalam negerinya saja masih butuh. Kalau Pak Wawan mah benar, itu ya. Ini contoh yang benar. Penuhi dulu kebutuhan sendiri, baru dijual keluar. Walaupun harga jual di luar, walaupun harga jual di luar kan lebih mahal ya, seperti Pak Wawan sebutkan ya. Iya, betul, Pak. Betul kebijakan yang benar seperti ini. Ya, jadi sebenarnya Pak Wawan punya masalah di pabrik Pak Wawan ini, kemudian negara kita punya masalah seperti minyak goreng itu, sebenarnya tergantung niatnya Pak Wawan ya. Jadi sulit memecahkan masalah itu ya. Jadi dengan optimasi ini bisa tahu bahwa yang benar itu seperti ini ya. Jadi nggak usah cerita distribusi dan sebagainya, nggak akan selesai-selesai. Persoalannya adalah karena pemilik perusahaan besar CPO itu menjual ke luar negeri karena untungnya lebih besar. Goodwill dari Pak. Iya, Pak. Kalau itu diperhatikan baru kita balik lagi. Baik. Gitu. Makasih, Pak. Saja yang bisa saya sampaikan, Bapak. Ya, baik. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Cevi.
Untuk selanjutnya kepada Pak Iman. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Iman tadi sempat mati lampu dulu Pak ya? Iya Pak, saya sempat mati lampu. Saya udah hidup lagi. Oke, mangga Pak. Ini Pak, saya melihat di ini dibaca, saya tuh membaca sekilas gitu Pak di apa tesisnya gitu. Ya. Itu gambar-gambar tuh nggak ada sumber ya Pak ya. Kalau bisa dicantumkan sumbernya dari mana begitu Pak. Sumber pustakanya begitu. Ya Pak. Ya. Ya mungkin begitu. Kemudian juga kalau misalnya Bapak tujuannya berapa? Ada 5 berapa ya? Jadi kesimpulannya juga kalau bisa ada 5 juga begitu Pak ya. Kalau tujuan penelitian 4 ya, pokoknya kesimpulan 4 Pak. 4 ya. Tujuannya 4, kesimpulannya 4. Udah. Baik ya. Kemudian dalam tabel juga saya melihat di tabel saya kayak tabel 41 itu ada yang apa satuannya kilogram, tapi di sini bingung nih, babal per kilogram, saya bingung gitu ya. Jadi disebutkan aja gitu Pak ya. Ya, sebentar. Di 41 ya Pak ya? Ya, 41 kalau nggak salah. Sebentar, saya lihat. Ini juga dulu. Saya salah koreksi mungkin. Coba. Ya, nggak apa-apa, biar terlihat dulu Pak di 41-nya. Di yang Word sebentar. Sebentar Pak. Ya. Tabel 41 itu di halaman 50. Saya cari halamannya aja. Iya Pak. Yang ini Pak. Ini tabel 41 ini sumbernya langsung dari pabrik Pak. Iya, cuma nggak ada yang tidak pakai satuan kalau salah. Iya. Ini harga jual per bel, ini juga per bel. Kalau katun ini bukan ini Pak, ini kan persentase aja. Yang ini persen. Di komposisinya yang tadi yang kebutuhannya untuk benang. Di-share aja Pak, saya nggak kelihatan Pak. Share screen Pak. Share screen Pak, jadi bingung. Belum masuk ya Pak ya? Sebentar. Belum Pak. Saya bantu aja ya, saya bantu. Sebentar, ya, sebentar. Desainnya udah keluar ke sana belum ya Pak ya? Iya, belum Pak. Yang ini tabel 41. Yang ini ya Pak ya? Coba sambil saya jelaskan. Harga jual. Ya, ini ada jenis benangnya. Kalau ini komposisi persentasenya Pak, jadi nanti untuk kebutuhan benang yang tadi saya bilang berapa kilo itu ngambilnya dari sini. Ya, ini waste-nya, jadi ini untuk pembatas waste, ini dari pabrik juga. Dan ini harga jual untuk ke grup sama harga jual 42 untuk coba Pak, 42 Pak. Sebentar. 42. Yang ini Pak, ya. Oh sudah ada ya. Sudah Pak, jadi ini jenis bahan baku per bel, kebutuhannya kilogramnya berapa gitu Pak? Iya betul. Ini kilogram juga Pak ya, itu 1 kilogram Pak ya? Kilogram Pak. Jadi ini untuk satu bal benang itu dibutuhkan berapa kilogram bahan baku ini? Rayon atau katun? Ya. Dikurung aja Pak, pakai kilogram di sini jadi bingung ya. Kilogram. Ini kilogram Pak? Iya, berarti ada salah Pak ya. Satu bal itu berapa kilogram ya? Semua kilogram Pak ya? Iya betul. Udah kilogram Pak. Cuma di sini nggak jelas gitu Pak ya. Di situ sudah kilogramnya. Ya nanti di ini aja, cuma dilengkapi aja. Ya Pak. baik Pak. Ya Pak. Ya. Kemudian ini Pak, kalau ini kan Bapak tuh fungsi tujuannya tuh X11, X12 itu semua dalam bel ya Pak ya? Dalam bel betul Pak. Karena kalau waste-nya dalam kilogram gitu Pak ya? Dalam kilogram betul. Bisa aja ya, karena asal konsisten di kendala begitu Pak ya? Betul, karena di dalam fungsi tujuan kan sudah dalam rupiah semua Pak. Jadi satuannya rupiah di fungsi tujuan. Memang ada yang bel, rupiah ada per yang bel kan? Ya, kalau waste kan dalam kilogram Pak ya?
X1-nya per bel. Jadi di situ ada keuntungan per bel, tapi kalau untuk yang Y-nya, yang West-nya itu harganya 8.200 itu harga kilogram, Pak. Kilogram Jadi ya. sudah konsisten dari segi rupiahnya. Iya, rupiah dan ini Pak ya. Dalam kendala juga di konsisten Pak ya. Betul, Perhitungan di waste juga kendala dalam juga begitu, Pak. koefisien kilogram Pak ya. Kilogram betul, karena Ya. tersedianya seperti rayon kan 72 ton, Pak, 72.000 kilogram. Jadi berapa kilogram yang dipakai untuk benang, berapa kilogram yang jadi sisanya. Ya. Jadi waste-nya. Ya. Kemudian dalam kapasitas gudang, Pak, kapasitas Ya. gudang ini kan Bapak gini, pembatasnya Ya. tuh gudang Ya. benang. Betul, pembatas Itu. gudang. Itu waste-nya itu nggak dimasukkan di sini atau gimana, Pak? Kalau waste-nya nggak ada di gudang benang, Pak. Waste itu kalau Oh. di pabrik itu waste itu adanya di gudang bahan baku, Pak. Oh, gitu. Ya, kalau benang hanya benang aja. Jadi si waste itu adanya di sudut bagian kecil dari bahan baku kalau waste. Ya dijelaskan aja, Pak ya. Mungkin tugas saya. Boleh, Pak. Ada, Pak ya? Iya, boleh, belum di situ, Pak. Iya, belum dijelaskan, Pak ya. Ya, belum Ya, betul, dijelaskan, Pak. Nah, ini satuannya kalau yang ini berarti ya, kayak pembatas rayon ini kilogram per bal, Pak ya. Kilogram betul, Pak. Pemakaian Ya, kilogram per bal, untuk kilogram per bal betul. Kalau biaya produksi, Pak? Biaya produksi ada di keuntungan itu harga HPP. Ya, untungnya gimana, Pak? Biaya produksi ada di tabel 44, Pak, sebentar. Ada di tabel 44. Di tabel 44 sebentar. Nah, ini dari mana, Pak? Saya bingung. Ya. Ini biaya produksi ini. Ya, Pak. Nah, nanti saya coba jelaskan. Ya. Udah muncul belum ya, Pak ya? Belum, Pak. Ini biaya produksi per apa? Bentar. Per bal atau gimana? Saya juga ini. Mohon penjelasan apa aja ya. Ya, ini lagi saya buka dulu ininya. Iya, Pak. Word-nya biar saya bisa jelaskan. Udah kelihatan, Pak? Oke, sudah ada, Pak. Sudah ya? Baik. Biaya produksi, Pak, dihitung dari sebentar. Per bal ya. Betul, biaya per bal. Dari sini, Pak. Jadi ada biaya total. Ada biaya total. Jadi dicari dulu biaya per frame work day. Oh iya. Ada ini dari ini ya, biaya perawatan, biaya listrik dari masuk, sini, Pak, Pak ya. Masuk. Masuk. Itu ada ya? ada di 4.2. Ya. Itu data itu ada di 4.2. Ya. Sebentar. 2,5. Total biaya itu ada di biaya-biaya semua. Saya dikasih data dari pabrik itu udah di 4.2, Pak. Di 4.2 sebentar. Ya, sudah ada biaya-biayanya, Pak. Udah masuk semua. Satu ya. Ya, 1 bulan 2.160.000. 2.160 juta, Pak. Setiap bulan saya dapat ininya, dan ini lalu dikalkulasi dengan 32 mesin, 30 hari dan 24 jam. Sehingga keluarlah per frame itu biaya yang dikeluarkan itu 2.250.000. 2.250.000 ini tinggal dibagi dengan kapasitasnya, Pak. Ini jadi kan per hari itu 2.250.000. Nah, jadi dibagi per hari begitu betul, bagi karena satu hari dapatnya 1,13. Ya, sehingga dibagi, kalau Pak, satu bal tinggal dibagi ini keluarlah angka 1 juta, dan semuanya juga sama, Pak. Nanti dijumlahkan ditambah biaya produksi, Pak ya. Ini biaya produksi saya tambahkan dengan biaya bahan baku, Pak. Ya, biaya bahan baku. Kalau biaya bahan bakunya saya hitung juga ada di Pak. Di tabel. Ya. Bentar, biar sekalian, Pak.
biaya bahan baku tuh ada di tabel ini, Pak. Ada di tabel sini, Pak. Yo ya. Tabel Jumlah, Pak, ya? 42. Iya, betul. Jadi untuk satu bal benang itu kan 181,44, sudah ditambah 14% waste, jadi bahan baku yang disuapkan tuh harus 211,44. Nah, dari sini sesuai dengan komposisinya, tadi di atas di 41 itu ada komposisi berapa persen, ini adalah 96 kalau nggak salah, ini adalah 4%-nya gitu. Nah, ini tinggal dijumlahkan, Pak. Ini harga jumlahkan, Pak, kartunya. ya. Ya, betul. 24.160 kalau nggak salah, spandeknya tuh berapa? 43.000 lah, saya nggak hafal semuanya. Tapi jadi ini penjumlahan semua, Pak, bahan baku. Baru kemudian betul, Pak. dijumlahkan jadi harga pokok, Pak. Iya, Pak. Ya. Saya cuma ini, Pak, setelah ini kan ini sebetulnya ini saya melihat ini produksi 1 bulan, Pak, ya. Betul, Pak. Ini bulan, betul. Hitungan 1 bulan, ya. Ya, Nanti betul. kalau bulan berikutnya ada persediaan nggak stok, Pak, yang ada? Ada, Pak. Ada kan, ada, ya. Nanti modelnya berubah lagi, Pak, ya, untuk bulan kedua, Pak, ya. Modelnya kan sudah persediaannya sudah sama, Pak. Jadi persediaan bahan bakunya kan seperti di awal kapasitas gudang, Pak, kapasitas gudangnya sekian. Misalkan yang digunakan itu sekian, berarti kan masih ada sisa kan stok. Oh, sisa stok di bahan baku, Pak? Untuk yang gudang, Pak. Untuk yang gudang. Ya, apakah habis semua gudang itu terisi semua di bulan pertama? Sebetulnya kalau gudang itu biasanya minggu berikutnya juga langsung diangkat sih, Pak, kalau di dalam realnya. Ya, di dalam saya nih, Pak, dalam perhitungan Bapak kan itu satu sampai semua itu dihitung, Pak, dijumlahkan. Ya, betul. Yang diproduksi, yang disimpan di gudang itu. Ya, betul. Ada sisa nggak gitu? Masuk semua ke situ, Pak. Karena tapi ada sisa nggak dihitung nggak, Pak, kira-kira? Sisa tidak terjual apa sisa gimana maksudnya? Sisa di gudang, Pak. Itu kan diproduksi disimpan di gudang. Betul. Itu semua terserap pasar, Pak. Jadi yang untuk grup sendiri langsung diangkut. Terus ini juga terserap, ya. Tidak ada sisa berarti, Pak, ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kebetulan memang si pabrik itu sudah linknya ke baik ke market ataupun ke grup sendiri sudah punya link. Jadi dia langsung terjual habis. Bisa dibuktikan nggak, Pak? Coba, Pak. Ya. Dengan pembatas dimasukkan ke sana ada sisa nggak gitu, Pak? Di kapasitas gudang, Pak. Kapasitas gudang itu sudah jadi pembatas, Pak. Di pembatas satu. Sekarang kan ada optimal ya, Bapak, kan optimalnya kan misalnya 5, 2 sekian dijumlahkan. Nah, sekarang apakah sama dengan 7.200? Itu belum ya. Belum ke situ. Saya menghitungnya. Belum ya. Ya, betul. Saya menghitungnya untuk tujuan, Pak. Tujuannya itu menentukan bahan baku yang harus disediakan. Jadi saya menghitungnya ke situ, Pak. Iya, Pak. Jadi artinya itu untuk bulan kedua mungkin harus ada model juga stok masuk ke sana, Pak, ya. Iya, kalau harus dihitung juga, Pak, ya. Betul, kalau yang tersisa, Pak. Kalau yang tersisa. Tapi selama ini alhamdulillah di pabrik itu lancar penjualan, Pak. Iya. Ya, untuk perusahaan kedua dan ketiga ya. Ya, bulan betul, Pak. Selanjutnya pasti ada model lagi, Pak, ya. Ya, itu betul, mungkin untuk penelitian lanjutan lah, Pak, ya. Ya, nanti untuk S3 aja, Pak. Enggak, sebetulnya bisa, Pak. Bisa, Pak. 2-3 bisa 3 bulan. Ya, kebatas waktu itu Bapak juga bisa, mampu. Iya, bisa. Ya, dari sana ya. Iya, Pak. Ya, begitu aja, Pak. Aduh. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Dr. Iman, Pak Iman. Baik, dari saya beberapa hal saja, sedikit saja saya sampaikan, Pak Wawan. Yang pertama tadi juga disinggung oleh Pak Iman ya terkait dengan penulisan sumber referensi di bab 2. Kan itu harus ya. Tetap harus mengacu pada sumber yang kita gunakan. Jadi tolong dilengkapi saja. Baik, Pak. Dan nanti penyesuaian cara penulisan sumbernya sesuai dengan panduan tesis yang diberikan. Supaya seluruh penulisan adalah betul-betul gaya selingkungnya MTI Unpad gitu ya. Ya, baik, Pak. Kemudian yang kedua, masih di catatan perbaikan penulisan. Yang kedua adalah terkait dengan standar penulisan dalam tabel. Jadi warna kuning yang ditampilkan di sini dihilangkan ya, Pak ya. Oh, nggak boleh ya, Pak ya? Biar keren tadinya, Pak. Wah, ulah dikeliran. Nanti ada yang suka warna biar keren. Gitu. Kecuali kalau memang warna ini menyiratkan tanda sesuatu. Jadi kalau polos aja. Polos aja boleh. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai daftar pustaka. Iya, Pak. Nah, daftar pustakanya diurut saja berdasarkan alfabetik.
tidak menggunakan nomor urut angka ya Pak Wan. Itu sudah betul. Oh iya. Sudah cek nih, kebetulan Ya. tadi saya cek. Iya. Kira yang segala macam ada Ya. semua. Ya alhamdulillah araya Ya. sadaya ya. Oh. Mohon. Tinggal penyusunannya saja itu Ya. dihilangkan nomor urut angkanya dan Nomor saya urut lihat itu angka. sudah ngurut pakai alfabetik, jadi tinggal dihilangkan aja numerical numberingnya tinggal dihilangkan. Numbering-nya aja ya Pak ya. Jadi Namanya tipe hilang. urutannya udah. Urutannya sudah saya lihat sudah betul. Ya, baik. Nah, oke, ya sekarang bagian kedua adalah terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Saya tertarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Cevi tadi ya, bahwa di dalam model Pak Wawan itu sudah include. Tadi saya pun mau menanyakan kira-kira tadi ada lebih kecil ya sama dengan 100, 200 ya. Artinya harus dipenuhi dulu untuk kebutuhan grup ya, baru sisanya dijual di luar. Dan itu sudah konsisten dengan model yang sudah dibuat dan juga kebijakan yang dibuat. Tadi sudah dijawab ya. Yang kedua adalah terkait dengan apa yang disampaikan Pak Iman. Tadi juga saya mau menanyakan hal itu terkait dengan persediaan gitu kan ada sisa ya. Mungkin kalau misalkan di periode ke bulan kedua, ketiga, walaupun sebetulnya dalam kasus sekarang ini semua diserap habis. Dalam model yang Pak Wan buat ini tidak ada pengalihan sisa kan, artinya semuanya habis gitu ya. Semuanya sudah dibuat dan itu pun sesuai dengan fungsi tujuan. Memang tadi disarankan untuk penelitian lanjutan ya ataupun bisa ditambahkan model dengan pembatasan seperti tadi ya, dan fungsi tujuan juga memperlihatkan bagaimana si sisanya itu dikemanakan gitu ya, atau dijumlahkan atau dimasukkan juga ke dalam model perhitungannya. Tapi ini karena fungsi tujuannya sudah seperti yang Pak Wan sampaikan, jadi memang sudah terjawab ya. Dan satu yang saya beri apresiasi Pak Wan ya terkait dengan kapasitas dan alokasi mesin ini sebetulnya ngitungnya gampang ya, tapi kepikiran. Ya, ini juga terakhir Pak itu Pak, sebelumnya di SUP enggak, tapi di emot-emot di pabriknya harus ditempatkan gitu, kalau nggak Pak Baliut nanti Pak. Nah, tadi saya akan menanyakan, tapi sudah dipaparkan tadi, ini bagus. Jadi sebetulnya ngitungnya gampang, tinggal dibagi saja, misalkan dibagi kapasitas mesin yang memproduksi benang tertentu kan, tinggal dapat tuh alokasinya. Betul. Kan setiap mesin kalau tidak salah di sana untuk spinning itu sudah diberikan nomor. Dikasih nomor kan? Pak. Ya. Udah pakai nomornya, jadi ini bagus Pak. Jadi ini pun akan membuat si perusahaan tahu ya bagaimana mengalokasikan untuk kebutuhan memproduksi benang jenis tertentu di mesin mana gitu, berapa banyak yang harus dibuat. Dari sayanya itu tidak banyak apa yang saya sampaikan dan pengujian, tapi Pak Wan semua sudah jauh dengan baik ya dan lancar, dan saya beri apresiasi sekali lagi. Ini kemajuan luar biasa. Saya berikan apresiasi juga kepada Bu Cucu. Bu Cucu Pak itu luar biasa. Karena saya tahu persis ya di awal-awal itu saya juga baca gitu tulisan Pak Wan, aduh gening kita tulisan teh gitu ya. Tapi sekarang ini luar biasa Pak Wan. Dalam waktu mungkin alhamdulillah 2 bulan lah kurang lebih efektif ya. Tapi ini meningkat pesat berapa ratus% gitu kan. Kata Bu Cucu sampai titik darah penghabisan. Alhamdulillah sudah dijalani itu semua, dan barangkali sekarang kesempatan pada Bu Cucu. Mangga Bu Cucu silakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Pak Wawan tadi tentang inventory, sebetulnya sih Pak Wawan kan bisa menunjukkan bahwa semua produk itu akan habis. Jadi itu sebabnya sejak awal kita tidak bicara inventory, akan habis karena akan dijual ke pasar eksternal gitu ya. Betul. Jadi harusnya itu ya yang Bapak pertahankan gitu. Akan ada. Kalau ada harusnya sejak awal kita sudah memasukkan itu ke dalam formulasi kita gitu. Justru tidak ya. Habis Bu ya, habis betul. Habis gitu. Itu kemudian tadi pada saat Pak Wawan menunjukkan PPT-nya itu ada yang salah Pak. Ya Bu, sebelah mana? Coba Bapak tunjukkan. Ini ditutup saja dulu karena kalau di draftnya betul. Jadi saya tadi sempat cek draftnya tidak salah, tetapi di PPT-nya Bapak ada yang salah tentang harga dari waste gitu Pak, yang 8.200. Ya betul. Ya. Mana Pak? Coba ke bawah Pak. Yang waste-nya mana? Nah. Yang waste di sini Bu. Kalau yang waste.
Iya, yang Nah, ini Bu, 8.200 ya. Ya. Itu kan harusnya 8,2, tapi Bapak menulisnya 82. Saya sangat khawatir tentang ini karena kalau iya, Bu. Bapak Iya betul, 8,2. Iya, harusnya 8,2. Iya, yang dimasukkan ke Lindo 8,2. Ya, makanya tadi saya sempat buka maaf. draftnya Bapak, saya cek maaf. formulasi di Lindo bukan 82, alhamdulillah. Iya, 8,2 betul, Bu. Iya, gitu ya. Tapi ini maaf. salah gitu ya yang ditampilkan di sini. Untung itu ya hanya kesalahan menulis di sini saja ya. Iya, kalau di ini rasanya betul, Bu, kalau di yang Word-nya, Bu. 8,2 kalau di Word-nya. Saya sudah cek, Pak. Oh iya. Betul, gitu. Kalau itu salah, saya saya khawatir sekali gitu ya. Iya, yang itu betul, Bu. Ini nggak ketemu udah sampai semalam saya ini pencerongin nggak ketemu, Bu. Yang itu. Ketemunya sama Ibu. Tapi tetap Bapak. Iya, Bu. Iya, betul. Maaf. Oke, nggak usah minta maaf, Pak. Saya yang minta maaf karena berkali-kali marahin Pak Wawan. Nggak apa-apa, Bu. Jadi bagus, kata Pak Yogi juga. Oke, di sini kan banyak praktisi ya, rekan-rekan Pak Wawan. Iya, Bu, dari tekstil. Ada yang pada ikut ini. Sama ada Pak Irwan ya. Pak Irwan Ismail dari LSP. Iya. Kepada siapa saya boleh nanya yang akan mewakili para ekspor tekstil? Pak Irwan boleh, Pak. Oke, Pak Irwan. Mohon maaf Pak Irwan, saya tidak bermaksud menyidang Pak Irwan, bukan porsinya, tetapi karena ini adalah apa yang Pak Irwan mungkin bisa di-unmute dulu Pak, supaya nanti bisa langsung jawab. Saya menanyakan kepada praktisi karena tadi dari hasil yang Pak Wawan dapatkan adalah bahwa keuntungannya itu sekitar 878 lebih ya, 878 juta plus gitulah, plus berapa gitu. Pak Irwan, mohon maaf, saya ingin menanyakan apakah keuntungan per bulan sebesar itu real, Pak? Sebetulnya real, Bu. Yang penting kapasitas yang dibuat oleh produknya itu sudah normal. Oke. Jadi itu sudah real. Ya. Dan apa yang Bapak lihat dari seluruh pekerjaan Pak Wawan itu juga real, Pak ya? Artinya Bapak bisa menerima, ya oke, seperti itu. Saya rasa ini sesuatu hal yang perlu kita contoh lah Bu ya. Mungkin pabrik-pabrik lain bisa merujuk ke sini juga akhirnya. Oke. Ya, terima kasih Pak Irwan. Kenapa Pak Wawan saya bertanya kepada praktisi ini, karena kan Bapak ada keinginan ya bahwa hasilnya ini, salah satu manfaat dari penelitian Bapak ini adalah untuk bisa dijadikan referensi oleh perusahaan-perusahaan tekstil yang lain. Betul sekali. Ya, jadi saya butuh jaminan bahwa apa yang dicita-citakan Pak Wawan itu bisa terwujud, itu Pak. Amin. Dan itu adalah nilai plus ya. Jadi Pak Wawan, yang kalaupun ada yang perlu disesali, ya sesalnya itu kenapa sih dulu kok menghilang dulu gitu. Mau. Dibangunkannya sama Pak Yogi, sama Pak ini Bu, sama Pak Cevi Bu. Karena kalau dari hasil pekerjaan, alhamdulillah ya. Jadi ini Pak Irwan sudah menjadi saksi ya bahwa hasil penelitian Pak Wawan ini valid gitu ya. Saya senang sekali ya karena ya itu tadi barangkali meskipun saya harus berkali-kali agak keras menegur Pak Wawan, tetapi inilah hasilnya ya bahwa Bapak sampai kepada satu titik di mana Bapak bisa dengan dengan ajeg lah gitu ya, artinya wajahnya ke depan gitu bisa menunjukkan kepada para praktisi yang pasti tahu persis begitu ya bahwa ada misalnya tidak ada yang sempurna ya Pak ya, walaupun ini saya sudah sangat bersyukur bahwa Bapak bisa mengerjakan ini dengan benar begitu ya, dengan baik dan benar. Walaupun agak lama gitu tidak apa-apa, tetapi hasilnya bisa dijadikan referensi untuk kondisi nyata gitu. Mungkin itu saja ya, saya apresiasi untuk Pak Wawan. Mohon maaf ya Pak ya kalau saya
terakhir ini sering apa ngasih target harus tega Pak ya dengan target apa, Bu. Makasih, Bu. sampai menunjukkan Ibu saya ini sampai duduk di bawah supaya ya itulah perjuangan Pak ya, baik. Tapi kan hasilnya juga untuk Bapak dan para praktisi seluruhnya. Itu saja Pak Yogi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cucu. Baik, para hadirin dan Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi terakhir, yaitu adalah memasuki penilaian. Untuk itu, sidang kami skors dulu beberapa saat, tidak lama, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 menit. Untuk itu, mohon maaf jika... Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai kembali dan dibuka kembali sidang magister atas nama Saudara Wawan Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Jumat 11 Maret 2022, pukul 11.15, telah diselenggarakan sidang magister program studi Magister Teknik Industri Pasca Sarjana Pasundan semester ganjil 2021-2022 atas nama NPM 188030002, Wawan Setiawan. Pilihan konsentrasi manajemen industri, dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Insinyur Haji Cucu Tarlia Dimyati MSIE, dosen pembimbing 2, Bapak Dr. Insinyur Haji Cevi Herli Sumerli Adiwirya Magister Teknik, dosen penguji 1, Bapak Dr. Andes Iman Firmansyah MSc, dan dosen penguji 2, Yogi Geswara, dengan judul tesis yang disampaikan, optimasi perencanaan produksi dan menggunakan linear programming di PTX untuk maksimasi keuntungan. Setelah dilakukan penilaian atas proses bimbingan, penelahan, laporan tesis, dan pengujian sidang, maka dinyatakan lulus dengan nilai 93,78A. Alhamdulillah. Setelah dipertimbangkan IPK-nya adalah 3,52 dan dengan yudisium memuaskan. Amin. Demikian Alhamdulillah. Sidang tesis magister dibuat sebagai mestinya sesuai dengan yang berlaku, diputuskan di Bandung hari ini, hari Jumat Barokah 11 Maret 2022 atas nama para tim pembimbing dan penguji pada sidang oleh Ketua Sidang Yogi Geswara. Atas nama program studi dan juga pimpinan Pasca Sarjana Universitas Pasundan, Prof. Didi dan para wadir menyampaikan selamat atas keberhasilan Pak Wawan ya. Pada hari ini telah menyelesaikan sidang magister dan berhak memperoleh gelar magister teknik. Dan alhamdulillah. Ini merupakan lulus dengan waktu yang tepat ya Pak Wawan ya. Walaupun sudah tepat waktu kan harusnya setahun dulu. Ya, tepat tungtungna Pak. Ini adalah waktu yang tepat dan mudah-mudahan memberikan inspirasi juga bagi teman-temannya yang saat ini masih berjuang. Dan Pak Wawan merupakan salah satu yang dalam angkatannya yang juga lulus lebih awal ini ya. Iya. Orang ya Pak Wisnu, tadi Pak Lukmar, kemudian Pak Wawan, dan mudah-mudahan dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Baik, sebelum kita akhiri, tentu saja ada beberapa hal yang disampaikan oleh tim pembimbing, mungkin dari Ibu Cucu terlebih dahulu. Mangga, Bu. Baik, tidak banyak, saya hanya ingin mengucapkan selamat Bapak, kalau sekarang Bapak bisa berhasil, artinya pada masa-masa yang akan datang,